Saya narasi dulu, habis itu kamu yang narasi. Nggak usah narasi kalau sama saya, bongkar. Yang pertama, apakah kamu sepakat, Tian? Orang beragama itu ada dua. Yang pertama, orang beragama mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab sucinya. Oke? Yang kedua, orang beragama membuat kitab sucinya mengikuti apa yang mereka inginkan. Sepakat? Apa narasi kau itu? Sekarang saya tanya tadi, agama kau muncul. Kok bisa ngambil? Saya ulang, Tian. Terus Ya. Saya tanya kamu. Pertama, Tian. Dinda. Abraham itu orang mana? Tunggu dulu. Abraham itu orang mana dulu kau? Dengarkan dulu, Dek. Kita debat di sini, bukan pertama. Aku nggak mau dengar kamu ceramah. Dengar dulu, Dek. Ini kan room kamu. Saya izinkan Pertama, kamu jawab doang. Tenang. Terusnya burung merpatinya di kandang Diam dulu dulu. kau, kebenaran. Diam dulu kau. Ini saya. Marahi dia itu. Marahi Tian. Marahi dia. Jangan gas sekali si Pandi, nanti dia murtad. Ya, murtad dia nanti. Jangan gas Mute sekali. dulu, itu terlalu noise itu, layakku terlalu noise. Oke bang, kebenaran siap. Ini kita ini siapa ini? Juma ini. Siap. Si Juma Kodok. Saya sudah ada, hei. Oh, Geser, semua geser. Mana yang kesurupan? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si penghujat ini. Juma, kamu masih belum sadar, Juma? Saya harus sadar apa, Mas? Apa yang harus saya sadari, Mas? Kamu itu pengikut kesesatan. Kenapa kamu nggak berubah-ubah dari sekarang kamu ini? Kesesatan yang mana yang saya ikuti? Yesus berkata hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang diutus Tuhan. Mana sesat saya? Sesatnya saya di mana? Bang, di surga itu tidak kawin mengawin, Bang. Itu di mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, saya berhenti menjadi apologet. Tunjukkan. Itu ustadz kau aja yang sebut. Tunjukkan segera. Gak benar dong. Di mana dalilnya? Tidak ada kawin mawin di surga. Ayo. Daripada kau disadarkan oleh Tuhan, mending kau disadarkan oleh manusia, anak kecil yang menyadarkan kau, Juma. Itu kan? Tengoklah. Berbicara tanpa dalil. Mana dalilnya pengakuan Yesus bahwa di surga tak ada kawin mawin? Justru Yesus mengatakan di dalam Matius 19 nomor 29, pengikutnya dijanjikan 100 istri di surga. Ayo. Sudah jelas-jelas kali ini 72 bidadari kau ini. Ya, Yesus menjanjikan muridnya 100 istri. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Dan Yesus menjanjikan penyembahnya neraka. Jelas kok itu. Ini izinkan bertanya bersama. Apa alasan Muhammad gauli anak kecil itu? Coba kasih. Mana buktikan siapa anak kecil yang digauli? Ayo. Aisyah, ayo di surat. Di mana itu tertulis Aisyah digauli pada masa anak-anak? Ayo. Ini fitnah penyembah manusia. Itu fitnah. Itu fitnah. Kenapa emosi? Anda memfitnah, mengatakan Rasulullah menggauli anak kecil. Mana buktinya? Lah emang ada datanya. Mana? Tunjukkan. Ada di mana? Itu. Mana ada di itu? Ada di itu. Ada di itu. Oke, buka. Oke, silakan. Silakan. Sebentar. Kasih besarkan. Adinda Pandi, besarin orang-orang ini. Kasihan mereka ini adalah penyembah roh gelap. Silakan. Tunjukkan kepada saya. Daripada penyembah batu, Bang. Oke, tunjukkan. Kita bongkar nabi palsunya. Yang di atas tiang pohon yang menggantung ini punya batu dua loh, kiri dan kanan. Kalau dia berjalan batulnya saling senggol. Ayo, tunjukkan. Kodok panik, Juma kodok panik. Tidak ada panik. Menghadapi penganut agama warisan penjajah, saya nggak pernah panik, Bung. Kristen itu kualitasnya lebih besar dari Muslim. Kualitas apa dari Kristen? Apa kualitas dari Kristen apa? Tunjukkan satu kualitas dari orang Kristen di Indonesia itu apa?
Oke, tunjukkan. Ini dia ya, ini dia Bang Juma. Bukhari Iya. 4739. Sahih ya, sahih ya. Oke. Ya, oke. Baik. Oke, ini dia nih. Tunjukkan di situ tertulis menggauli. Silakan. Ya, oke. Dia Silakan. Oke. Aisyah, dengar, Nabi menikahinya saat berusia 6 dan mulai menggaulinya 6 tahun. saat ia berumur 9 tahun. 9 Ah, tahun, kan udah 9 jelas tuh. tahun kau bilang. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempersyaratkan orang ikut perang Badar minimal 15 tahun. Oke, berarti nggak pas ya hadis ini bohong ya? Hadis ini bohong dong? Hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Ayo. Diriwayatkan oleh ini oleh Sahih Muhammad. Bukhari ya. Bukhari. Itu yang perlu Bukhari. kau tahu, diriwayatkan oleh Bukhari. Terus yang menuliskan pertama kali, yang memberitakan pertama kali itu siapa? Ayo, sanatnya, ayo. Sahih Siapa? bin Urwah. Oke, jelas ya. Urwah menulis. Ini Anda lihat Urwah kan? itu menulisnya di mana? Ayo. Urwah menulisnya di mana? Ayo. Oke, Ini kan mana, jelas mana? ini kan, udah Iya, jelas ini. Apalagi yang mau Anda Urwah, saya tahu, bantah? saya paham. Pada saat kapan Urwah menuliskan dan usia berapa dia menuliskan itu? Ayo. Mampus. Ya Anda cari tahu dong. Ya. Anda cari tahu lah. Kok saya suruh Anda cari tahu? Allahu Saya sudah Akbar. menyediakan Anda yang datanya. memberitakan Sekarang yang sebuah jadi pertanyaan, hadis ini palsu ya? Dari perkataan Anda, hadis ini palsu. benar-benar diriwayatkan Oke, Bukhari. benar, berarti dan dia- Bukhari ya menerimanya. udah. Jelas. Clear. Tunggu. Clear. Tunggu. Bukhari menerimanya itu dari sanad yang bernama Urwah. Pertanyaannya, Urwah pada saat itu di mana? Dan usianya berapa? Ayo, Hasim menerima dari Kalau bapaknya. Anda menolak, pertanyaannya cuma satu. Anda menolak. Dengarkan saya. Bagaimana Anda menolak hadis ini? Hasim menerima dari bapaknya yang bernama Urwah. Urwah mendapat informasi dari mana? Urwah menerima informasi bapaknya itu Aisyah. dari mana? Dari bapaknya Aisyah. Hah? Tertulis di mana itu? Kitabmu sendiri. Berarti hadis Tertulis itu di palsu. mana? Iya, saya tahu itu Bukhari yang menuliskan, meriwayatkan. Menerima kemudian sanadnya itu dari Benar Hasim. nggak Muhammad Hasim itu menerimanya dari 9 Urwah. tahun? Urwah menerima dari mana? Saya tanya benar apa enggak itu Muhammad gauli Aisyah 9 tahun berapa enggak? Itu Jawab aja dulu. benar dituliskan oleh Bukhari. Tapi Cabul sanadnya sampai Urwah. Sekarang pertanyaan saya, Bang, Urwah ini mendapatkan Juma nggak informasi percaya itu dari hadis mana? nih. Hei. Juma nggak percaya hadisnya nih. Saya Meskipun tanya, hadis itu Urwah sahih. menerima dari mana? Ayo. Dari Diam. bapaknya Aisyah, saya kan menjawab dari Mana? bapaknya Di mana Aisyah. tertulis? Di mana Di sini tertulis? tadi. Urwah Di menerima sini dari tadi. bapaknya Aisyah. Di mana? Oke, saya tunjukkan ya. Tunjukkan. Oke. Oke. La 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 la. Oke, ini dia. Nah, Wah, ini Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Nah, udah jelas kan? Nah, ini dia. Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Udah jelas. dari bapaknya dari Aisyah, dari Apalagi yang bapaknya mau Anda dari bantah? Aisyah maksudnya apa? Ya, Anda lah yang maksudnya nih. Anda mengerti apa? Ah. Apa? Ini, Di coba, situ kita bacakan ya, dikatakan kita baca Urwah ya. menerimanya dari Kita Aisyah. baca. Urwah itu diterangkan sebagai bapak dari Hashim. Wah, parah kali kau, Bah. Ada mah. Ah, ini Urwah Ayo, dari ayo, bapaknya dari Aisyah. Ah, dari Anda lihat bapaknya kan? dari Aisyah. Jelas ini. Kalau memang Anda mau Maksudnya membantah, apa? Maksudnya Aisyah memberitakan ke Gini, bapaknya gini. gitu. Jadi Aisyah memberitakan ke pertanyaannya bapaknya. dulu gini. Bapaknya, dengar dulu, dengarkan saya. Aisyah memberitakan kepada bapaknya. Bapaknya ini siapa? Bapaknya ini siapa? gini aja Juma. Gini Anda aja, gini menerima hadis aja. ini atau enggak sih? Anda menerima Saya hadis ini atau terima tidak? hadits itu dari Ya udah, Bukhari. clear. Ingat. Nggak perlu lagi Nah, sekarang dipertanyakan. kita Udah clear tuh. sekarang informasi Iya, itu clear kita sudah itu. telusuri. Tidak perlu kita pertanyakan lagi.
Kita telusuri sanatnya, informasinya kita telusuri. Kalau Anda sudah terima ya sudah clear. Ngapain Iya, saya lagi dibahas? terima hadis itu Berarti memang terputus, Cak Nabi Ayu. Muhammad menggauli Esa di umur 9. Benar. Ya, kamu jujur dengar, aja. dengarkan saya. Anda menunjukkan Aisyah memberitakan kepada bapaknya apa yang diberitakan kepada bapaknya. Bapaknya itu siapa? Bahwa dia digauli umur 9 tahun. Itu yang diberitakan. Dia itu beritakan kepada bapaknya siapa? Anda menerima ini atau enggak sih? Itu aja dulu. Anda menolak hadis ini. Tidaklah mungkin, dengarkan saya, dengarkan. Tidaklah mungkin hal menggauli digauli diceritakan hal tersebut kepada orang lain meskipun itu bapaknya. Dan ingat, Berarti Urwa begini, itu- Anda menolak hadis ini kan? Berarti cuma menolak hadis ini. dengarkan saya biar Anda waras. Dengarkan, biar Anda waras ya. Dengarkan. Ketika kemudian Urwa menerangkan itu kepada anaknya Hashim, Urwa itu sudah pikun. Dia sudah 100 tahun usianya di atas. Di atas 100 tahun. Dan dia menyampaikan itu kepada Hashim anaknya pada saat di Irak. Dia nggak bersama dengan Aisyah. Dia nggak bertemu dengan Aisyah. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Pemberitaan dari Hashim yang itu itu didapat maksudnya- dari bapaknya yang Aduh, sudah Lord. pikun. Jangan make it dulu, jangan make it. Alamak. Itu bukan takiyah. Maus, jangan Anda coba make it. cari. Saya tanya, mata rantai sanatnya Hashim menerima dari bapaknya Urwa itu di mana? Pada saat di mana bapaknya si Hashim ini? Apakah saat di Madinah? Apakah saat di Mekah? Atau saat di Irak? Dan pada saat di Irak, apakah masih ada sahabat Rasulullah atau keluarga daripada Aisyah atau keluarga Rasulullah yang pernah bertemu dengan Hashim atau Urwah? Ada nggak? Oke, saya tunjukkan lagi Oke. sanaknya lebih jelas nih. Rupanya ada di sini Ya, dia. silakan. Ah, oke, Silakan, oke. silakan. Sebentar ya, sebentar. Silakan. Silakan. Oke, ini dia. Oke. Ya. Apa lagi yang kau ingin tunjukkan dari Google? Google pula. Ini Aduh. aplikasi lo, bro. Aplikasi bukan Google. apa? Ini dia. Aplikasi apa? Apa aplikasinya? Hah? Apa Oke, aplikasi saya nama tunjukkan. aplikasinya? Iya, silakan. Ini berbayar saya lo Juma. Saya nggak gratisan nih. Ini dia. Oh, silakan aja Anda bayar, silakan. Oke. Silakan. Saya berbayar nih. Iya, Ini silakan. dia udah jelas ya. Iya. NC hadis. NC hadis apa itu? Itu di kitab apa itu NC hadis? Ensikopole. Apa itu? Aduh, Juma apa ini. itu? Apa itu? Anda nggak menerima Apa sih? itu? Kitabnya. Anda terima nggak sih kitabnya hadis apa tadi? Itu? Anda nggak- Kitabnya oke. apa itu? Anda nggak? Kitabnya apa itu? Enggak, saya bertanya Kitabnya apa dulu. Anda terima nggak sih hadisnya? Lihat. Ada Hadis. Ada hadis. Ini dia Hadis, sanadnya sudahlah. Cuma jelas kok. Tapi Oke, kalau Anda menolak silakan, ini ya silakan. silakan gitu. Ya ampun. Tahun wafat 58 Hijriah. Udah jelas kan? Terus? Enggak, informasinya itu kan dari Ya udah Urwa. ini Zal. Sekarang kamu yang saya kejar, Urwa menerima dari mana? Dari Mampus. Aisyah binti Abu Bakar. Dah, Ini di dia. mana Aisyah pernah bertemu Aisyah dengan binti Abu Urwa? Bakar. Di mana Aisyah pernah bertemu Urwa? Ayo. Ya Anda cari datanya dong. Kok Anda tanya Ya. ke saya? Berarti ini nggak betul. Anda Dari- membawa dari- data. dari uraian Anda, Ketika berarti ini- ditanya, Anda pertanggungjawabkan. Contoh misalnya gini, contoh. Dengarkan saya. Lukas menulis di dalam Lukas 2 nomor 22, 21, Jangan 22. lari-lari, bahas dulu Tunggu. ini. Gantian. Lukas mengatakan Nabi kau- Yesus Di kau belum Lukas mengarang Yesus bersunat pada hari ke-8. Lukas menerima Lari-lari informasi di ini Alkitab dari mana? nih si Zuma. Hei. Lukas menerima informasi Buka lagi Yesus datanya, Bang. bersunat. Parah. Lukas berkata Yesus bersunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, dari mana Lukas dapat informasi itu? Jajat jantung. Pegang jantungmu, Dek. Hei, pegang jantungmu, Dek. Pegang. selesaikan dulu ini Juma. Sudah selesai. Aku tanya, dari mana Urwa Ini selesaikan dulu menerima informasi itu?
Kalau dia mengatakan dari sini, di mana dia Aisyah, ini kan menerimanya? jelas. Dia Iya, di mana dia pernah menerima Urwa dari bertemu Aisyah? Di Udah mana jelas, pernah kan? Urwa bertemu dengan Aisyah? Itu pertanyaan saya. Hah? Di Ini mana? kan jelas ini. Urwa Ini kan menerima jelas. dari Aisyah. Ini kan jelas. Anak orang aja kau jadikan sebagai Tuhan. Apalagi informasi-informasi link. Sekarang pertanyaan saya, di mana Urwa bertemu Aisyah? Gini aja bro, biar Ngerti kita tentang clear ini. hadis, Anda terima bahwa hadis ini hadis atau tidak? memalukan. Gitu aja. Nggak ngerti hadis, nggak ngerti Anda asbabul terima- wurud, bukan bawa-bawa nggak ngerti. Anda ini payah. muter-muter. Orang belajar hadis Cuma itu berpuluh muter-muter tahun. Ini modal Google, ditipu sama Google. Parah. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Berarti ini tadi palsu ya? Gini. Di Hadis mana? ini palsu ya? Dengarkan. Kalau kau tidak dengarkan, kau turun. Dengarkan. Di mana Lukas mendapat informasi Yesus sunat pada hari ke-8? Jantung pegang, ginjal pegang, nanti copot. Mampus. Ayo. Kok Di mana mampus Lukas pula? menerima yang informasi mampus? Yesus sunat hari ke-8? Jawab. Bahas dulu nabimu Jumah. Bahas dulu yang itu tadi. jantungnya Clearkan. Ayo. Enggak, Jawab pecah. saya. Selesaikan dulu yang Panggil tadi. Satu-satu semua kita orang bahas. terhebat di yang tadi kita Kristen. Jawab clearkan. pertanyaan saya. Anda, Jawab pertanyaan tunggu saya. dulu. Dari mana Ya, nanti Lukas kita menerima jawab, nanti kita informasi jawab itu, Yesus gampang. sunat hari ke-8? Jawab. Ya gini bro, yang ini tadi Anda terima atau tidak? Kalau Anda terima ya udah biar kita lanjut ke Lukas. Saya terima hadisnya pengabaran atau itu, tidak? saya terima. Tapi hadis itu Berarti benar ya? terputus, Cak Ayu. Terputus, Candoleng. Kau tahu artinya terputus? Informasi itu terputus. Dia mengaku bahwa Rasulullah menggauli Rasulullah pada usia 9 tahun. Itu pengakuan Urwah. Kita tanya Urwah, kamu dapat informasi dari mana? Katanya dari Aisyah. Nah, ditanya lagi, kapan Aisyah pernah bertemu dengan Urwah pada saat Urwah di Irak? Kapan? Mereka bertemu tanpa sepengetahuan Juma. Ya, Ya kan? tidak begitu cara belajar hadis, Cak Ayu. Makanya kau Apakah ditertawakan harus umat Islam. dia ngasih tahu sama Juma? Masya Allah. Iya, tidak begitu, tidak seperti Jadi gini, kitabmu. Jum. Asal ditulis, asal dikabarin, tidak jelas informasinya dari mana. Ya, Sekarang ya. saya balik nanya. Ini Dari mana atau Lukas tidak? tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat hari ke-8? Jawab. Mencret. Selesaikan Nabi dulu. Juma, Anda terima cabul atau nggak? tidak? Aku Mencret. sama publik bahwa mencret nabi sih? begitu. Mencret. Baru. Mencret. Saya sudah akui. Ya, bukan Hadis mencret. itu Anda keterangannya terima atau sahih. tidak itu? Saya Isinya sudah itu benar atau benar, bukan benar, kayak benar, begitu cara belajar Islam. Iya, Nggak benar, nggak itu benar. gitu cara belajarnya. Berarti benar ya. Sekarang Berarti hadis ini sorry ya, benar sejarah ya. menorehkan, dengarkan saya, dengarkan. Udah, Bang, udah, Sejarah menorehkan, Udah benar itu, benar dengarkan. itu. Juma Perang Badar itu syarat untuk ikut usia harus minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang Badar. Dan pada saat itu artinya Siti Aisyah sudah 15 tahun usianya. Tapi saat perang Badar, Rasulullah belum menikahi Siti Aisyah. Ayo. Berarti hadis dari keterangan yang Anda berikan, berarti Berarti Di sini palsu, kan? keterangan Urwa itu Cuma menolak hadis keterangan nih. seperti keterangan penulis kitab Bible. Saya ulang ya. Iya, nggak Saya ulang ya. apa-apa. Artinya nggak apa-apa hadis ini dengarkan, palsu. dengarkan. Berarti menurut Juma, penyembah Yudas hadis ini dengarkan. nggak Penyembah betul Yudas ya. dengarkan dulu gurumu bicara. Syarat ikut perang Badar semua baik laki maupun perempuan harus minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti di situ usianya sudah 15 tahun minimal. Dan saat perang Saya Badar, nggak membantah Rasulullah Anda. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum menikahi Siti Aisyah. Keterangan saya ini Anda boleh baca, cari di Google, karena Anda asalnya Google kan? Nah, cari di Google. Sekarang permasalahannya adalah
Kalau 15 tahun saja belum dinikahi oleh Rasulullah, lalu Urwah dapat informasi dari mana kalau dia itu digauli usia 9 tahun? Oke. Saya terima informasi Anda. Saya terima. Berarti ini palsu dong hadisnya, kan gitu. Itu aja kesimpulannya. Sekarang berarti permasalahannya adalah, berarti Juma mengatakan hadis ini nggak betul. Sekarang kan gitu. permasalahannya, Anda mau mengatakan palsu silahkan, oke? Anda mau mengatakan sahih silahkan. Saya sudah membeberkan secara sejarah. Sekarang pertanyaan Anda yang saya, mengatakannya, diam. Secara tidak Diam. langsung Anda Diam. membantah hadis Sekarang ini. giliran Anda tunjukkan dasar Lukas menuliskan Yesus itu mengatakan Yesus Tuhan kau itu nonotnya dipotong hari ke-8, itu informasi dari mana? Jawab. Aku dulu Muhammad tukang cabul bukan? Aku La dulu haula wala Muhammad. quwata illa anak binatang. Yang cabul itu Kau yang anak binatang, mamamu babi kau. itu digauli sama anjing sampai kau Mama lahir. kau pelacur, Juma. Turunkan biadab Yesus ini. lu, Turunkan. Yesus lu itu cabul itu. Turunkan. Jangan dibawa ke Ingat ya, sana. ingat ya Kristen, ingat ya Kristen. Waalaikumsalam. Kalian itu menjadi Kristen karena nenek kalian yang perempuan diperkosa oleh Belanda, paham kau? Tidak ada Kristen di Indonesia ini kalau bukan dari keturunan penjajah, atau budak seks penjajah, atau pembantu penjajah, atau budaknya penjajah. Juma, Paham? lihat Ngerti kalian? faktanya TKI yang banyak diperkosa oleh orang. Apa Juma? Kau TKI tanya nenekmu, kenapa kau bisa banyak jadi Kristen? diperkosa oleh Kau orang-orang tanya Arab. kakekmu, Karena di kenapa Al-Quran kalian bisa jadi disebutkan Kristen? bahwa- Kalau bukan keturunan PKI, Ya karena pasti kami budaknya percaya Belanda. Yesus, itu aja, tidak lebih dari Tidak itu. mungkin orang pribumi menjadi Kristen kalau bukan budaknya Belanda, Kenapa? atau pemuas seksnya Belanda, atau mantan PKI menjadi Kristen. Itu saya pertanggungjawabkan itu. Itu karena Ngerti? Atau pikiran Anda binatang yang terlalu menggauli mama sempit. kalian sampai kalian itu menyembah sesama kalian manusia, paham? Ngerti ya? Jadi saya umumkan, Kristen di Indonesia kalau bukan budak Belanda pasti bekas mantan pemuas seks penjajah sehingga keturunannya seperti Saya kalian tahu. sekarang menjadi Kristen. Lihat Tidak hadisnya, mungkin kan? kalian itu Anda keturunan berusaha pahlawan. membantah hadis ini. Mustahil. Saya kasihan sama Anda, Mustahil Kristen itu keturunan pahlawan. Mustahil. Pasti keturunan budak penjajah. Itu. Camkan itu baik-baik. Pertanyaan Anda saya, keras sekali. kalau Anda tidak sanggup dan kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Anda turun. Anda turun. Kristen di Indonesia Anda saya tidak pernah keras takut sama sekali. kalian. Siapapun kalian, mau kalian tentara, mau kalian TNI, saya tidak pernah takut. Kalau berbicara mengenai akidah, oke? Hilang. Jadi jangan menghujat, jangan menista, wahai binatang-binatang laknat. Nanti kukunya ginjalmu, oke? Jangan kau menghujat. Saya naik ke sini udah sopan-sopan, saya mau menjawab pertanyaan yang menyakitkan dari kalian. Ngerti? Kau tidak sadar itu. Tuhan yang kau sembah itu turun ke bumi, kurang kerjaan, merobek perawan wanita. Ngerti kalian? Hah? Kenapa dewa itu yang bernama Yesus itu datang merobek perawan orang? Gila. Biasanya yang merobek perawan itu orang dewasa. Ini anak bayi, kurang kerjaan. Kenapa dia nggak ciptakan dirinya sendiri seperti Adam aja? Kenapa harus merobek perawan? Iseng. Tuhan kau itu kurang kerjaan, tahu nggak? Hah? Dewa turun ke bumi, kenapa nggak langsung turun? Hahaha, akulah dewa pencipta langit dan bumi. Kenapa harus robek perawan orang sih? Hah? Sudah begitu perawan ini si dirobek. Dia punya perawan dirobek, habis itu difitnah sekampung, sampai hari ini nggak diterima oleh orang-orang sekampungnya. Dasar binatang kalian laknat. Dasar agama warisan penjajah. Kau berhadapan saya di meja hijau, saya tunggu. Orang sopan-sopan dialog, bertanya yang baik. Kau bilang-bilang menggauli, mencabuli, dasar binatang kau. Kutanya sama kalian ya. Kutanya, dengarkan baik-baik. Di dalam agama Kristen itu tidak ada syarat sah nikah berdasarkan Bible Perjanjian Lama. Camkan itu baik-baik. Tidak ada syarat sah nikah. Jadi kalau tidak ada syarat sah nikah, itu apa namanya? Cabul. Agama cabul. Apa syarat sah nikah dalam agama Kristen? Tunjukkan kepada saya. Apa batasan menikahi? Apa batasan menikahi perempuan
berapa umur perempuan dalam Kristen bisa dinikahi? Jawab saya. 3 tahun. Dasar Diprot-prot satu kurang daging. ajar. Sudah minoritas kerja yang menghujat. Saya siang malam membela Yesus. Saya tidak pernah menghujat Yesus. Asal kau tahu itu. Ya karena itu mamamu, bapakmu siang hari makan daging anjing. Hah? Siang hari, siang malam makan daging babi. Itu mamamu, bapakmu. Jadi spermanya itu terdiri dari apa? Hah? Nutrisi yang berasal dari saripati babi dan anjing, ngerti kau? Sampai dia prot, hamil, yang keluar manusia separuh babi. Itulah kalian. Kalian itu separuh babi. Biadab. Makanya mulutmu itu nggak pernah sopan. Ajaran kasih apa? Kasih apa? Kasih anjing kalian itu. Udah dibilang jangan kau menghujat, jangan kau menista. Apa sabar-sabar Bang Suma? Apa bersabar? Kau masih bisa sabar, nabimu digituin. Potong nonotmu sana. Kurang ajar. Coba kau ketemu saya. Kau ketemu saya, kau ngomong kayak gitu, kukunya ginjalmu, ngerti kau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami hormati dan cintai. Apa sih salahnya kau bertanya baik-baik? Hah? Apa salahnya Rasulullah kepada kalian? Hah? Kalian menikmati Indonesia merdeka karena umatnya Rasulullah yang berjuang. Ngerti kau anjing? Kalau tidak ada umatnya Nabi Muhammad, kau masih jadi budak. Hah? Kau masih jadi budak. Kau masih kerja rodi. Sama dengan kakek nenekmu. Kau tukang lap sepatunya penjajah. Andaikan tidak ada umatnya Rasulullah. Mana umatnya Paulus? Anjing. Umatnya Paulus mana? Ketika masa penjajahan, kalian kemana? Hah? Kalian kemana? Ketika umatnya Paulus menjajah Nusantara ini, kakek nenekmu kemana? Kutanya kau sekarang laknat. Woi, pemakan babi. Ketika umatnya Nabi Muhammad bersatu padu mengusir penjajah penyembah Yudas, nenek kakekmu ngapain? Coli di bawah pohon tomat. Kakek nenekmu lagi digauli sama babi gitu. Dasar anak setan. Kau diskusi-diskusi agama aja yang baik itu loh. Kau bertanya-bertanya, ketika kita sudah jelaskan, kau terima itu penjelasan kami. Jangan kau baluri dirimu dengan kebencianmu yang selama ini memang sangat benci kepada kami karena majikanmu nggak berhasil untuk merebut Nusantara ini. Kakek nenek kami yang berhasil. Telusuri siapa Nur Alim itu. Kau cari silsilahnya. Dasar anak setan. Biadab. Udah minoritas kau nggak kayak gitu gayamu. Kayak mana kalau kau sudah mayoritas? Dan jangan pernah kau pikir saya kasih kau belakang kalau kau hujat Nabi ku, enggak. Kau lapor sekarang. Kau pergi sekarang di kantor polisi, laporkan Bang Suma sekarang. Lapor. Jadi kamu itu bertanya aja. Kamu udah bertanya udah nyakitin kita, ngerti nggak? Hah? Kau bertanya aja itu udah nyakitin kita. Kan bisa kamu bertanya baik-baik kan? Kau bertanya yang sopan, sama seperti saya bertanya baik-baik. Dari mana Lukas tahu? Coba. Padahal banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hatimu. Kalau saya mau. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat hari ke-8? Apa gitu penghujatan? Tidak. Tapi kau bertanya apa? Anjing. Hah? Kau tanya apa barusan? Kau sepertinya sudah bisa baca kitab gundul.
Kau sudah bisa baca hadits. Kitab hadits itu gundul tanpa harakat biadab. Datang-datang kau tunjukkan tanpa malu-malu, yang kau tunjukkan link pula dari Google. Google itu siapapun bisa. Kan agamamu seperti itu kan, dari dulu, dari sejak penjajah kan. Dari sejak pertama agamamu itu dipijakkan kakinya, Tuhan disetting menjadi manusia. Manusia kalian setting jadi Tuhan. Siang malam kita bela Yesus, justru kau menghujat. Apa itu yang dikatakan ajaran kasih? Hah? Kasih biadab kau. Inilah orang Kristen ini ya. Orang Kristen ini, kau mengatasnamakan agamamu. Kau naik di komal Islam itu kau bicara yang sopan. Kalau saya mau nyakitin hatimu, saya bisa. Contoh, Yesus bukan Nabi Isa. Isa lahir dari perawan suci tanpa digauli oleh seorang laki-laki. Yesus dikatakan di dalam kitab Talmud anak haram, anak zina. Kalau tuduhan daripada Talmud itu salah, tolong pertanggungjawabkan. Yesus ini siapa? Kenapa ada bapaknya bernama Yusuf? Saat bertunangan kok dia sudah hamil? Kenapa kemudian Yusuf mau menceraikan tunangannya? Apakah salah ketika kemudian Talmud mengatakan Maria hamil akibat zina? Karena kitabmu juga menerangkan dia bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Kalau saya mau nyakitin hati kau itu bisa. Yesus sekarang naik ke langit, naik ke surga. Apakah dia masih manusia atau sudah Tuhan? Sudah Tuhan. Tuhan itu maha besar. Sekarang pertanyaan saya, berapa besar nonotnya Yesus sekarang? Kalau saya mau nyakitin hati kau, Yesus terangkat tidak mungkin tetap manusia. Kalau dia tetap manusia di langit itu, di dalam surga itu, dan dia adalah Tuhan, bagaimana dia monitor alam semesta? Harus dia besar. Pertanyaan saya, berapa besar sekarang massa biji pelernya itu? Jawab. Kalau saya mau nyakitin hati kau, berapa kemudian uratan daripada lubang anusnya? Kalau dia tidak disetrika, anusnya tetap keriput. Berapa uratannya? Berapa garisan-garisan anusnya itu? Pernah kau hitung? Biadab. Kalau saya mau bertanya, nyakitin hati kau, apa betul biji zakarnya satu sebesar bumi ini? Kalau saya mau nyakitin kau, banyak. Gimana suara kentutnya Tuhanmu sekarang kalau dia kentut? Karena Tuhanmu itu sekarang sudah maha besar. Menggema kemana-mana. Ini kalau saya mau menghujat, hancur kau. Betapa besar sekarang giginya Tuhan kau itu. Giginya sebesar apa sekarang giginya? Kalau kita mau menghujat ya. Tapi Islam itu tidak diajarin kayak begitu. Kau naik-naik di sini bikin naik darah saja. Ada tamu saya. Dari mana? Oh. Oke teman-teman, saya pamit sementara ya. Lain kali kalau ada yang namanya Tian itu panggil saya, biar kukunya ginjalnya Sudah sekalian. aku blokir kan, tidak bisa. Jangan diblokir, biarkan. Mantap Guru Ndaku. Ginjalnya itu harus dikunyah. Nggak sok yang menghujat. Amarahmu, amarah kami. Kucincang kau nanti jadi capcay. Kayak kau rasa. Belum tahu kalau umat Islam marah kau ya? Belum tahu, kau belum pernah lihat umat Islam marah? Orang majikanmu aja lengkap dengan senjata kami usir. Apalagi kau cuma modal pantat. Saya izin sebentar deh, ada tamu saya di bawah. Siapa dulu Guru Ndaku? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ivan, buka blokirnya biar dia naik lagi. Siap. Oke. Ya, silakan kawan-kawan sambil di tap-tap layar ya. Biar komalnya kuat. Jadi himbauan kepada kawan-kawan kita yang Kristen, mohon apa ya?